安令苏师姐，癞蛤蟆。Lin Yun namanya. Ketika itu ia diusir dari sekti. Latar belakang Lin Yun adalah seorang budak coy, karena ia tidak memiliki kemampuan alias berada di tingkat 2 abadi. Menurut peraturan sekti, hanya murid tingkat 3 lah akan dianggap sebagai murid luar. Ditambah lagi Lin Yun menaksir senior Su. Senior Su adalah wanita yang memiliki bakat luar biasa coy. Tentunya itu hal lucu jika seorang budak menaksir sama senior, ya kan? Ibarat peribahasa, seekor katak berani memakan daging angsa. 癞蛤蟆想吃天鹅肉，滚！ Sampai sini kita tahu bahwa orang-orang hanya akan hormat terhadap mereka yang memiliki kekuatan. Padahal tujuan Lin Yun agar dirinya tidak dipandang sebelah mata lagi. Itulah sebabnya 3 tahun yang lampau ia memasuki sekti ini. Namun hasilnya jauh dengan harapan. Lin Yun hanya stuck di tingkat 2 saja. 始终未被承认是位外门弟子，依靠丹药强行突破。 Karena diusir, Lin Yun pun pergi ke sebuah tempat yang asing baginya, yakni di sebuah goa. Lin Yun merasakan tempat ini sangatlah aneh. Namun karena sudah larut malam, mau tidak mau ia harus berada di sini untuk beristirahat dan berlindung dari binatang buas. Di sini Lin Yun menyempatkan diri untuk membaca buku panduan bela diri. Tapi sayangnya, Lin Yun selalu gagal memahami isi kata-kata dan gerakan yang ada di dalam buku. Mungkin inilah alasannya kenapa Lin Yun selalu gagal untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. 莫教断续，举动庆龄神内敛，可是我已无处可去。 Tak lama kemudian Lin Yun tersambar benda aneh yang ada di dalam goa ini coy. 我自一生不悔。 Ya, dialah orang di masa depan yang secara tidak langsung mereka bertransplantasi satu sama lain. Sebelum berada di situasi ini, orang masa depan tadi juga mengarah ke goa yang sama ditempati oleh Lin Yun. Orang ini berprofesi sebagai pengacara dan dia adalah orang penting di perusahaannya. Namun setelah sadar, Lin Yun merasa ada yang kurang, sebab handphone sebelumnya berganti dengan buku panduan bela diri. Di lain sisi, Lin Yun juga merasakan tentang kejadian barusan bahwa dia berada di sekti pedang dan menaksir senior Su. Nah, jadi inilah yang dinamakan transplantasi coy, di mana kedua ingatan masing-masing saling bertabrakan hingga akhirnya orang masa depan tadi sadar bahwa dia sedang bertransplantasi dengan orang di masa dulu, dan ia juga berterima kasih dengan si tubuh asli karena nyawanya terselamatkan dari sembaran petir. Setelah cukup lama, Lin Yun ingat bahwa ia hari ini akan mengantarkan pedang kepada wanita yang ia taksir, yakni senior Su Xiao. Singkatnya, Lin Yun mendatangi ke tempat pandai besi yang bernama Hong Lao. Menurut cerita, Lin Yun murid yang juga memiliki keahlian dalam pemurnian pedang coy. Lin Yun kemudian mengambil pedang yang telah ia rendam ke dalam air. Hal ini bertujuan agar pedang ini hasilnya sangat sempurna. Dengan itu Lin Yun bergegas pergi menemui senior Su untuk mengantarkan pedang untuknya. Singkatnya, Lin Yun memasuki sekti untuk mengantarkan pedang kepada senior Su Xiao. Kedatangan Lin Yun pertama-tama tidak langsung memberikan pedang, melainkan ia meminta maaf karena merasa kedatangannya sedikit tertunda akibat akses menuju ke sekti ini terbilang cukup memakan waktu. Zhao Feng, salah satu murid bertalenta juga menjadi pendamping Zhu Xiao, sok-sokan memarahi Lin Yun karena Lin Yun datangnya tidak tepat waktu. Atau bisa dikatakan Lin Yun terlambat kurang lebih 30 menit. Zhao Feng merasa kesal sekaligus ingin cari muka di depan senior Zhu Xiao. Ia pun memberi pelajaran terhadap Lin Yun. Namun Zhu Xiao menghentikan perbuatan Zhao Feng untuk tidak berlaku kasar terhadap Lin Yun. Lin Yun yang melihat senior Su seperti itu langsung terpesona, ya kan, dengan mengatakan Zhu Xiao sangat cantik. Di sini Zhao Feng langsung menendang Lin Yun seperti seekor binatang. Sedikit mengulas latar belakang senior Zhu Xiao. Dia adalah murid inti di sekti ini coy. Rasanya sih sangat mustahil ya kan jika Lin Yun menaruh hati padanya. Tapi apalah daya, karena cinta itu buta, tak memandang profesi seseorang ya kan. Kemudian senior Su mencek kualitas pedang setelah menurutnya hasil pengolahan pedang ini bagus.
怎么不受控制？这就是剑斗凌云吗？ Suziao pun memberikan hadiah kepada Lin Yun. Hadiah ini adalah sebuah pil yang secara tidak langsung membantu Lin Yun untuk meningkatkan kualitas bela diri coy. Ada Wang Ning, dia seorang murid dalam sekte Kang Yun yang merasa heran sekelas Lin Yun sangat pandai mengolah pedang. Ya menurut Wang Ning, dengan ini sedikit banyaknya sudah dapat membuat sedikit hati dari senior Su. 臭小子不知道从哪儿学的养剑术，居然能得到苏师姐的青睐。 Dan lagi ketika Lin Yun ingin mengambil hadiah pemberian senior Su, lagi-lagi Zhao Feng memperlakukan Lin Yun seperti seekor hewan. Di sini Lin Yun tak ingin selalu berada di bawah penindasan. Ia pun mencoba peruntungan untuk memberontak. Zhao Feng yang dikenal memiliki kemampuan di atas dari Lin Yun sendiri coy. Hebatnya di sini Lin Yun dapat menjatuhkan Zhao Feng. 还以为多厉害，欠揍！怎么可能？ Namun karena ranah mereka berbeda, Lin Yun akhirnya juga kalah. Ya meskipun demikian, setidaknya Lin Yun mampu menarik perhatian para murid lainnya karena dapat mempongkangkan pertahanan Zhao Feng. Tapi ingat, Zhao Feng akan selalu mengingat kejadian ini dan nantinya akan membuat Lin Yun benar-benar selesai. Singkatnya Lin Yun kembali ke tempat penempa pedang. Di sini ia lupa-lupa ingat coy, sebab pikiran orang masa depan saling bertabrakan dengan pikiran Lin Yun. Itulah kenapa di film ini Lin Yun seperti berjalan antara sadar dan tidak sadar. Hingga dimana orang masa depan ini melihat beberapa fragmen kejadian Lin Yun di masa lampau. Mulai saat inilah akhirnya ia sadar bahwa hidupnya akan mengikuti arah dan jalan Lin Yun untuk mengarungi dunia yang penuh penderitaan ini. Lin Yun pun memiliki sebuah keinginan agar meningkatkan lagi kualitas bela dirinya agar kelak tidak ada lagi penindasan. Dan satu, yakni kata budak harus dihapuskan yang telah lama melekat di dirinya. Lin Yun kemudian memasuki sekte ini dan menemui Hong Lao. Di sini ia ingin mengatakan bahwa sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, yang dimana tempat ini Hong Lao lah merawat dan mengajari Lin Yun dalam pengolahan pedang. Tujuan Lin Yun saat ini yakni memasuki halaman luar sekte agar namanya dihapus sebagai seorang budak. Ya menurut Hong Lao, keputusan yang dipilih oleh Lin Yun adalah jalan yang benar. Tak sia-sia Suziao memberikan banyak pil kepada Lin Yun agar dapat menerobos ke tingkat 3. Tapi satu yang ditekankan oleh Hong Lao kepada Lin Yun. Lin Yun terlahir dengan memiliki akar tumpul yang artinya sangat sukar untuk berkembang. Ditambah lagi dalam catatan sejarah seorang pandai besi belum ada yang dapat masuk menjadi murid sekte. Dan lagi Lin Yun meyakinkan bahwa ia akan membuktikan kepada Hong Lao sebentar lagi ia akan benar-benar menjadi bagian dari sekte Kang Yun. Melihat ambisi Lin Yun sangat besar, Hong Lao pun akan memberikan golongan kertas yang di dalamnya terdapat teknik bertarung tingkat tinggi. Sebenarnya Lin Yun menolak pemberian Hong Lao sebab golongan kertas ini adalah benda berharga yang dimiliki oleh Hong Lao coy. Namun dikarenakan Hong Lao bersikeras memberikannya, akhirnya Lin Yun menerima. Mulai saat inilah Lin Yun tidak lagi menjadi seorang budak pedang. Jadi itulah alasan kenapa Lin Yun dipanggil sebagai seorang budak coy. Lantaran ia selama 3 tahun lamanya menjadi suruhan Hong Lao. Dan hari ini ia sudah bebas dan mempelajari isi golongan kertas ini. Isi pelajaran di dalamnya terdapat teknik tinju harimau. Karena efek harimau ini ganas, maka sampai saat ini Lin Yun belum dapat menguasai dan memahami pelajaran di dalamnya. Untuk dapat mempelajari golongan kertas itu, maka jalan yang diambil harus meningkatkan kualitas bela diri yang dimiliki saat ini. Lin Yun pun melatih lagi gerakannya. Nah saat itulah tiba-tiba datang Dong Yuan untuk mentes kemampuan temannya ini. Di luar dugaan, ternyata Lin Yun sudah berada di tingkat 3. Hal itu membuat Dong Yuan mengakui bahwa Lin Yun lebih hebat dibanding dirinya. Kemudian Dong Yuan dibawa Lin Yun ke goa. Di sini Lin Yun menceritakan bahwa ia ingin bergabung dengan sekte luar dari Kang Yun. Menurut aturan sekte luar lebih rendah ketimbang sekte dalam coy. Ya hanya jalan inilah yang harus diambil oleh Lin Yun untuk meniti karir ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Selain itu Lin Yun juga tak ingin dirinya dipandang sebelah mata oleh murid-murid lain dari sekte ini. Di sini Lin Yun juga bercerita tentang Zhao Feng, di mana Zhao Feng selalu sok jago karena di belakangnya ada saudara yang diketahui menjadi 10 murid terkuat di sekte Kang Yun. Untuk sementara ini sih Lin Yun belum mempunyai tempat tinggal yang layak coy.
Sebab setelah ia meninggalkan tempat penempa pedang tadi dan juga belum tentu diterima menjadi murid sekte luar ya kan. Sehingga mau tidak mau sementara waktu ia tidur di goa ini. Dong Yuan yang tak tega melihat temannya harus tinggal di sini, ia pun akan membawa Lin Yun ke tempat yang layak untuk ditinggali. Ya, tempat ini diberikan oleh Dong Yuan secara cuma-cuma terhadap temannya. Dong Yuan juga berharap kepada Lin Yun di tempat ini ia bisa lebih fokus untuk berlatih. Malam harinya Lin Yun mencoba untuk kedua kalinya membuka golongan kertas. Ya, tujuannya untuk melatih tinju harimau coy. Meskipun ia tahu efek yang ditimbulkan sangat kuat, tapi ya hanya jalan ini yang dipilihnya untuk menjadi lebih kuat lagi. Di sini Lin Yun dapat menguasai satu teknik auman harimau. Nah, dengan ini maka esok hari Lin Yun akan mencari peruntungan mendaftar menjadi seorang murid di halaman luar. Siang harinya di sekte luar, Lin Yun mendatangi Deacon. Dia adalah seorang manajer di sekte luar. Di sini Lin Yun meminta agar ia diterima di sekte ini, sebab menurut aturan siapapun orang yang mencapai tingkat 3 maka tidak ada alasan untuk menolak calon murid itu. Tapi kenyataannya berbeda. Lin Yun yang dicap sebagai seorang budak, Deacon tak mau menerima Lin Yun di sekte luar ini. Tentu Lin Yun merasa dicurangi ya kan. Padahal sekte ini melangsungkan aturan bahwa murid tingkat 3 sudah dapat mengabdi di sini. Tapi nyatanya Lin Yun masih ditolak. Jangan-jangan Deacon selama menjabat manajer di sini biasanya hanya menipu para murid. Mendengar itu, Deacon marah dan ingin memberikan salam 5 jari dengan cekatan. Lin Yun menangkapnya. Di sini Deacon akan memberikan syarat kepada Lin Yun jika ingin diterima di tempat ini, yakni dengan bertarung melawan senior Zhao Feng. Jika Lin Yun dapat mengenai alias menyerang Zhao Feng 5 kali pukulan, maka Lin Yun akan dianggap menang dan diterima. Sebaliknya jika kalah, maka Lin Yun disuruh pergi dan jangan kembali lagi ke tempat ini. Pada akhirnya Lin Yun bertarung melawan Zhao Feng. Di sini Lin Yun mengejutkan semua orang, di mana ia dapat mengenai Zhao Feng 4 kali serangan. Dan film pun bersambung.